Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita pengen narik live on beat nih di hari Jumat. Ini di hari terakhir orang kantor masuk kerja ya. Kita pengen coba narik di hari terakhir orang kantor kerja. Ya, mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar ya, tetap cerot, tetap melimpah seperti biasanya. Dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke, teman-teman semua. Sekarang udah setengah 4, kita pengen nyalain aja, pengen live on beat. Salam satu aspal, cerot, langsung cerot. Oke nih, Argo Cebong jemput di Jalan Haji Awam nih. Antran ke Pasar Cipete di Jalan Haji Awal. Oke, kita OTW aja nih, posisi udah jam setengah 4 lebih. Ini orderan penglaris. Alhamdulillah nih udah sampai, udah kelar. Sekarang kita melipir aja nih arah balik. Biasanya sih daerah sini jam-jam sewa udah lumayan rame nih. Ini posisi ada di Pasar Cipete. Kita melipir sekitar aja. Biasanya orderannya lumayan rame. Cerot lagi. Oke nih, jemput di Jalan Dharma Wangsa nih, anteran ke Pejaten Barat. Ini posisi ada di bawah MRT Blok A. Oke, kita jemput aja mumpung jalanannya masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah nih udah sampai, udah kelar. Posisi baru dapet 2 trip dengan duit 26.000. Oke, sekarang kita melipir aja ya, ke arah balik ya. Ya, bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, yang penting kita melipir balik aja. Langsung cerot. Oke nih, jemput di Jalan Musyawarah Ragunan. Antarannya ke daerah Lebak Bulus, ini ke Pul Sinarjaya nih. Sepertinya orang mau pulang kampung. Oke, kita jemput aja, kita kebut aja, takutnya customernya buru-buru. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih udah sampai Lebak Bulus, posisinya di depan Pul Sinarjaya. Ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 43.000. Oke lah, kita enaknya nongkrong di sekitaran aja nih. Biasanya sewa-sewa bis Jawa biasanya ada aja sih. Oke, kita standby nongkrong nyender aja. Beneran langsung cerot. Oke nih, jemputnya nih di sekitar sini juga nih, nggak jauh nih, dekat-dekat Pul Sinarjaya. Anterannya ke daerah Jurang Mangu ya, Argo Cebong dah lumayan lah. Oke, kita jemput aja nih, sedikit lawan arah nih karena posisinya dia ada di Alfamart. Alhamdulillah nih udah kelar, customernya baik ya, kita dikasih tip lebih. Ini pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 59.000. Enaknya kita melipir sekitar aja nih. Biasanya udah menjelang subuh ini orderannya rame nih daerah sini. Kita melipir sekitar aja. Langsung serot. Ini lumayan nih, jemputnya agak jauh banget ini ngeblastnya. Oke, kita jemput aja nih di daerah Jurang Mangu nih. Antarannya ke stasiun Pondok Ranji, Argo Cebong. Gak apa-apa, kita jemput OTW aja. Alhamdulillah nih udah kelar nih. Tadi customer minta rubah tujuan ke stasiun Gambir. Lumayan ya, argonya berubah jadi 52.000. Sekarang total pendapatan baru dapat 5 trip dengan duit 111.000.
Enaknya kita nyender aja lah di sekitaran Gambir. Cerot lagi. Oke nih, jemput di Masjid Istiqlal nih. Antarannya ke Rumah Sakit Brawijaya nih, arah Blok M nih. Ini lumayan nih, harganya sedikit paus. Kita jemput aja nih. Mumpung jalanannya masih sepi, masih lancar, kita OTW aja. Alhamdulillah nih udah kelar nih, customernya baik. Argo 41.000 dikasih 50.000, lumayan. Oke nih, pendapatan baru dapat 6 trip dengan duit 147.000. Ini posisi udah jam 6 pagi ya. Kita istirahat aja dulu ya, nanti kita lanjut nanti sore aja. Sekarang baru dapat 6 trip. Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita mau lanjut nih di sesi 2. Tadi di sesi 1 saya narik sebentar aja ya. Tadi kita start jam setengah 4 lewat sampai jam 6. Itu 2 jam doang, 2 jam setengah kita kerja dengan dapat 6 trip dengan duit 147.000. Oke, kita lanjut aja nih di sesi 2 nih, posisi udah jam 3. Ya, mudah-mudahan orderannya masih tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke, kita lanjut aja. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal. Trot. Alhamdulillah langsung cerot. Oke nih, jemputnya lumayan jauh nih, jemput di Blok M Square. Antrannya ke daerah Pondok Karya, Pondok Aren. Ini harganya nih lumayan ya. Waduh nih, jalanan udah mulai macet, udah mulai padet. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah nih udah kelar, udah sampai. Ini pendapatan baru dapat 7 trip nih. Ini orderan penglaris di sesi 2. Total baru dapat 7 trip dengan duit 175.000. Oke, kita enaknya melipir-melipir sekitar aja nih, biasanya udah jam-jam sewa. Langsung cerot. Oke nih, jemput di daerah Pesanggerahan nih. Aduh, jemputnya jauh banget. Antrannya ke daerah Kreo, Larangan. Ini Argo Cebong ya. Oke, kita jemput aja lah biar cepet kelar. Ini jalanan lumayan padet. Alhamdulillah nih udah kelar nih. Posisinya baru dapet 8 trip dengan duit 186.000. Pembayaran GoPay ya. Tapi tadi customer yang ngasih tip cash, ibu-ibu ya, alhamdulillah ya, lumayan baik. Oke, kita melipir-melipir sekitar aja nih, biasanya daerah sini orderannya masih rame. Oke, langsung cerot. Oke nih, jemput di Joglo nih. Aduh, jauh banget jemputnya. Antran ke daerah Bintaro Exchange. Oke, kita kebut aja ya nih, karena jemputnya lumayan jauh nih. Kita kebut aja biar cepet sampai. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Bintaro Exchange nih. Pendapatan baru dapet 9 trip dengan duit 211.000. Oke, kita melipir-melipir sekitar aja nih. Biasanya ini udah jam-jam sewa nih, udah sore banget. Biasanya sewanya lumayan rame nih di daerah sini. Kita coba cari tempat nyender aja. Trot. Alhamdulillah nih kita dapet Argo lonjakan nih, lumayan nih selisihnya, lonjakannya 3.500. Oke nih, jemputnya di Bintaro Exchange nih. Antran ke Bintaro Utama nih. Sebenarnya mah deket nih, karena lonjakannya lumayan, jadi argonya mahal. Oke, kita jemput aja customernya.
Alhamdulillah nih kita udah sampai di Bintaro Utama. Pendapatan baru dapet 10 trip dengan duit 233.000. Oke, kita enaknya cari tempat buat nyender aja nih. Biasanya daerah-daerah sekitar sini orderannya lumayan rame ya. Ini udah sore banget nih ya. Biasanya sewanya lumayan rame. Oke teman-teman, selamat malam buat teman-teman semua. Untuk mata kuliah hari ini temanya, judulnya waktunya terapi ya. Waktunya terapi buat teman-teman yang nggak mudik, yang tetap masih narik, yang akunnya masih kurang bagus, yang akunnya masih di level-level rendah. Sekarang ini kita waktunya terapi. Tapi yang buat akunnya lumayan bagus, kita tetap narik normal seperti biasanya. Buat orang-orang yang nggak pulang kampung, nggak mudik, nggak liburan, kita tetap narik seperti biasanya dengan pola seperti biasanya. Kalau untuk pemain goret ya, karena ini orderan melimpah, fokus di goret aja. Misalkan dia apa delaynya agak panjang karena orderan goretnya minim, ya boleh dicampur di mix dengan layanan lainnya. Begitu juga dengan pemain food. Kalau yang karena food nih biasanya melimpah, kalau food itu mainin satu layanan atau 3 layanan aja, itu aja. Dan buat gosen ya jelas ordernya melimpah, cukup main satu layanan aja. Aduh, ini suara lagi masih kurang sehat. Sebelumnya saya mau ucapin makasih nih buat kawan kita penonton channel dosen yang udah ngirimin gift. Ini saya dikirimin lagi nih bang, ada 2 orang. Saya jadi kagak enak. Saya bilang nggak usah bang, nggak usah ngirimin gitu. Yang satu, yang pertama saya dikirimin dari atas nama Sauki. Ini orang Cipete nih bang, saya dikirimin lagi gift. Saya bilang nggak usah bang, jangan dikirimin, saya nggak enak. Saya bilang gitu, nggak apa-apa bang, ini sebagai bentuk apresiasi. Yang nomor 2 saya dikirimin namanya Bang Ruslani. Nih Bang Ruslani ini orang Priuk ya. Dia ini pengikutnya ilmu sesat dulu, bener-bener tangan kanannya lah, ke tangan kanannya ilmu sesat dulu, bener-bener apa ya, kalau bisa dibilang bener-bener tangan kanannya si ilmu sesat nih. Tapi dia semenjak ngikut dosen udah sekitar 3 bulan, dia udah mulai ngikut channel dosen dan udah sadar, udah nggak diikutin lagi tuh ilmu sesat. Sekarang dia udah alhamdulillah udah sadar, udah apa ya, narik bener lah, nggak diikutin lagi ilmu sesatnya. Ya saya ucapin nih buat Bang Ruslani, saya bilang nggak usah bang, dia bilang nggak apa-apa bang, nih apresiasi aja dukungan Bang Ruslani terhadap saya. Oke bang, saya ucapin makasih ya. Buat teman-teman semoga berkah ya, semoga akunnya tetap gacor, semoga tetap sehat ya. Sebelumnya kita spill dulu bang, pendapatan hari ini dosen dapat berapa sih? Tadi di sesi 1 saya kerja 2,5 jam bang, dengan pendapatan 6 trip dengan duit 147.000. Terus tadi saya lanjut di sesi 2 setar jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tapi di jam maghrib saya istirahat setengah jam bang, makan dulu. Nah itu kerjanya 7,5 jam dapatnya 13 trip. Jadi total keseluruhannya saya kerja 10 jam dengan pendapatan 19 trip dengan duit 457.000. Alhamdulillah bang, lumayan bang. Kemarin emang orderannya lumayan rame ya, walaupun macetnya nggak ketolongan, di mana-mana macet. Wah bener-bener, aduh, di mana-mana macet sampai malam. Saya sampai stres sendiri, macet. Nggak di gang kecil, nggak di jalan gede, nggak di mana aja, semuanya macet. Oh iya, terus tadi saya kebetulan bang, saya kan iseng narik jam 3. Narik jam 3 itu iseng nih berbonus nih. Saya kan biasanya sore nggak pernah narik nih, karena iseng-iseng aja ya, lagi BU kalau kata Siono, lagi BU. Saya iseng, alhamdulillah tembus bang, bonus, dapat bonus 45.000 ya, alhamdulillah buat tambah-tambahan bang, istilahnya lumayan. Kalau ilmu sesat bisa nggak dapat bonus? Nggak bakalan bang, kalau abang ikut aliran ilmu sesat nggak bakalan dapat bonus. Apalagi misalkan dapat reward yang gold platinum, nggak bakalan, sampai guling-guling juga nggak bakalan bang. Iya, coba kalau teman-teman yang pada ngikut ilmu dosen semuanya nih penonton, rata-rata semuanya dapat reward bang, istilahnya dapat bonus dari Gojek yang voucher 50.000. Itu karena kita ilmu bener yang dipakai, udah bonus dapet, voucher buat belanja Alfa dapet. Bayangin bang, kalau 2 voucher
udah ketahuan kalau gold 100, kalau 3 voucher 150 buat platinum. Itulah enaknya kita ngikuti ilmu dosen. Jangan kayak ilmu sesat, bonus nggak dapet, voucher nggak dapet, akun nyungsep. Itu fakta gitu bang. Makanya saya bilang mudah-mudahan sih buat teman-teman penonton baru terutama jangan sampai tergiur dengan ilmu aliran sesat lah. Kasihan saya udah akunnya nyungsep istilahnya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke tema bang. Judulnya waktunya terapi. Karena kenapa sekarang waktunya terapi? Buat temen-temen yang nggak pulang, nggak mudik, yang nggak libur tetap narik. Buat akun-akun yang rendah, yang super gagu, yang di level super gagu, di level gagu maupun level standar, ini waktunya terapi. Kenapa waktunya terapi? Pertama, persaingan driver minim. Minimnya kenapa? Karena driver rata-rata kebanyakan mudik. Walaupun saat ini masih banyak yang belum mudik ya, tapi nanti kebanyakan takbiran mereka udah pada jalan bang. Jadi nanti rata-rata biasanya yang pada mudik itu ojol, rata-rata itu nanti takbiran tuh udah pada mudik semua. Jadi tuh ntar bener-bener udah drivernya minim, walaupun masih banyak orang-orang yang pada masih narik. Tapi itu salah satu keuntungan buat kita waktunya terapi. Walaupun orderannya sedikit minim ya, nggak normal kayak normal seperti biasanya karena nggak ada anak sekolah, orang kerja apa. Tapi tetap lumayan bang, orderannya tetap melimpah. Terutama di GoSend dan di GoFood. Di GoRed ada bang, banyak di GoRed, percaya nggak percaya banyak bang. Apalagi kalau misalkan di level tinggi ya tetap dia diprioritasin. Kalau yang level rendah ya beda lagi, ntar dicampur di mix. Kedua, faktor yang pertama persaingan driver minim ya bang, seperti saya sebutin yang saya sebutin tadi. Yang kedua, orderannya itu lumayan rame. Ini fakta loh, orderan lumayan rame. Dari kita seminggu yang lalu sampai lebaran, sampai nanti liburan, walaupun libur orderan rame bang. Ramenya yang bikin rame apa? Karena driver minim. Apalagi yang buat orderan-orderan tadi saya sebutin kayak GoSend sama GoFood ya, itu melimpah bang. Ini pengalaman aja ya. GoRed rame nggak? Rame. Percaya nggak percaya rame bang. Makanya abang-abang jangan heran nih bang ya. Di channel sesat tuh, di ilmu sesat itu dia berani live on beat akhir-akhir ini seperti prediksi saya dulu bang. Saya pernah prediksi nih waktu itu di konten sebelum abang boleh cek. Nanti lihat nih bang, menjelang mau lebaran orderan melimpah itu, ntar di si ilmu sesat mulai itu live on beat, mulai itu pamer-pamer, mulai itu sortir, dia mulai itu nyombongin. Kenapa? Karena orderannya melimpah. Coba kemarin-kemarin abang cek dari awal tahun baru, dari Januari, Februari, Maret sampai sekarang masuk April, pernah nggak dia live on beat? Pernah nggak dia nampilin semuanya? Nggak pernah bang. Karena apa? Akunnya nyungsep. Bukan dia doang yang nyungsep bang, termasuk pengikut-pengikutnya. Cuman dia apa? Nggak mau nongolin, makanya dia jarang konten, jarang aktif. Kontennya konten nggak bermutu lah, yang tentang apalah istilahnya nggak pernah dinampilin. Coba sekarang nih akhir-akhir ini, rutin banget dia, rutin ya, mumpung orderan lagi rame pamer tuh. Target dia apa bang? Penonton baru yang nggak tahu apa-apa. Kesannya hijau, bener gacor ya? Jelas gacor bang, narik di Jakarta orderan melimpah, mau nyortir kayak apa? Orderannya aja ngebles. Jadi wajar mereka sering konten. Jadi seperti itu akhir-akhir ini ya. Abang boleh cek dah. Dulu-dulu mana ada bang. Itu fakta membuktikan. Sampai bela-belain dia istilahnya nyuruh orang. Ayo semuanya langganan. Ayo anggap aja kita sedekah. Ya Allah, sedekah kok ke konten kreator, ke YouTuber. Jangan mau bang, dibodohin. Gitu. Sampai ngerayu-ngerayu orang suruh langganan. Ya bang. Langganan kalau gacor nggak apa-apa. Langganan nyungsep juga, pengikutnya juga pada nyungsep. Jangan mau bang ditipu, terutama buat penonton baru. Kalau penonton lama mungkin udah pada sadar, udah pada punya logika. Jadi seperti itu. Saya ngingetin doang bang, daripada nanti abang ikut terjerumus, udah nggak dapet bonus, nggak dapet reward, ya nyungsep lagi, kan kasihan bang. Nah sekarang kita berbicara waktunya terapi. Untuk yang pertama, untuk pemain GoRed nih bang, buat teman-teman yang akunnya kurang bagus atau yang bagus ya, kita kategori apa yang bagus ataupun yang kurang bagus, kita mulai dari pemain GoRed. Untuk pemain GoRed, buat yang terapi, buat pemain GoRed yang mau terapi pemain GoRed ini momennya bagus sampai nanti minggu depan, sampai masuk normal.
itu kita waktunya terapi. Abang kalau buat yang akun-akun level rendah, terutama yang super gagu, gagu dan standar, itu abang cukup nyalain 4 di mix, jangan goret doang. Kita boleh suka goret, tapi nggak, caranya terapi nggak seperti itu. Kita harus tetap sabar, kita main 4 layanan seperti biasa. Buat pemain goret akun-akun level standar ke bawah, dari level super gagu, gagu sampai standar, kita mainin 4 layanan bang. Goret, gomar, gosok, plus dicampur sama goput. Jangan dinyalain gosen bang, itu bahaya. Gosen masih melimpah, bahaya itu. Jadi 4 aja buat untuk level-level yang paling rendah sampai ke level standar, kita mainin 4 layanan itu aja. Abang cukup main sabar aja, bunyi syukur nggak bunyi ya udah, itu aja, simpel aja. Kecuali delaynya udah sampai 2 jam, boleh iseng-iseng nyalain gosen. Kalau sampai 2 jam, kalau masih di bawah 1 jam, tetap kita main 4 layanan. Itu untuk level rendah ya. Nah untuk level yang tanggung, gacor dan ke atas, level-level tinggi, tetap abang main 1 layanan. Kalau abang berhasil bang, misalkan bang saya tiap hari cuma dapat 15 doang, mentok 15, nggak apa-apa bang, karena emang orderannya agak minim. Tapi nanti di saat masuk normal, orderan rame, di saat orderan sepi aja, abang istilahnya udah bisa dapat bagus. Gimana nanti kalau misalkan orang-orang pada masuk normal, itu ntar jangan heran kalau akun-akun abang nanti jadi gacornya lumayan gacor, ngalahin orang-orang gitu bang. Itu untuk level untuk goret yang level-level dari yang rendah sampai yang tinggi. Jadi tetap mainin 4 layanan itu bang untuk pemain goret. Terus untuk kalau bisa buat pemain goret, misalkan yang di mic untuk level rendah, diusahain presentasinya 60-40 aja bang. Oh iya 60-40 untuk goretnya 60%, dan untuk layanan lain-lainnya kayak goput, gomat, gosop itu 40%. Nah itu untuk pemain goret. Nah gimana dengan pemain food bang? Sama untuk pemain food, untuk level-level rendah, terutama yang level super gagu sama standar, level-level rendah, dia nggak bisa bang main 1 layanan, tetap dia harus dicampur bang, yaitu goput dicampur gomat, campur gosok, dan dicampur goret itu bang. Kalau dia delaynya udah lumayan lama, sekitar ya 1 jam lebih, hampir 2 jam nggak bunyi juga, boleh bang diselingin gosen, tapi nanti dimatiin lagi gosennya. Misalkan dinyalain gosen, abang dapat gosen bawa, tapi nanti dimatiin lagi, jangan dipanjer terus gosennya, nanti jadi akun gosen. Jadi kayak gitu bang. Persentanya seberapa untuk buat yang terapi? 60-40. Kalau bisa 60-nya dia di food, 40%-nya di layanan lain-lain. Itu buat untuk orang-orang yang mau terapi sampai sampai nanti mau masuk normal ya, anak sekolah masuk normal, orang kantor masuk normal. Itu gitu bang, tingkatin terus. Nah untuk yang udah akun gacor, mainin 1 layanan aja bang. Percaya nggak percaya bang, GoFood itu melimpah bang. Dari nanti kita mau menjelang lebaran sampai nanti habis lebaran, itu GoFood pengalaman saya tuh bener-bener ngeblast orderannya. Itu paling rame GoFood. Nah nanti nomor 2 Gosen, itu lumayan rame, dan nomor 3 Goret. Itu jadi seperti itu. Buat GoFood itu cocok banget buat terapi-terapi pemain food, karena orderannya bener-bener melimpah gitu. Jadi untuk level rendah tetap abang mainin itu aja. Kalau misalkan GoFoodnya emang lagi bener-bener rame, melimpah, bener-bener orderannya ngeblast GoFood, coba iseng mainin 1 layanan aja. Kalau masih lancar, paksa mainin 1 layanan aja. Nah kecuali kalau udah sampai delay 15 menit itu 15 menit baru abang tambahin ke layanan lain, layanan Gomart, Gosop. Nah nanti kalau kira-kira masih kurang bisa ditambahin ke Goret, nggak apa-apa itu. Insya Allah aman bang, nggak ngerusak akun. Itu hanya buat ningkatin level akun, biar akunnya lebih enteng, lebih baik itu bang. Nah untuk yang level untuk pemain Gosen gimana bang? Kalau pemain Gosen, karena Gosen melimpah, tetap mainnya Gosen aja 1 layanan. Caranya seperti apa bang? Sortir aja bang. Usahain buat pemain Gosen minimal itu 5 argo paus bang. Kalau bisa minimal 5 bang. Targetnya kita berapa? Targetnya kalau bisa kita bikin 10 trip
Artinya apa? Misalkan abang udah capek banget, udah dapat 5 nih, udah capek banget, oh gue capek banget. Limanya nggak apa-apa bang, dicampur yang cebong atau yang ya kira-kiranya ordernya enak lah istilahnya gitu. Jangan abang narik cuma 5 trip, 6 trip. Nanti apa akunnya kurang kuat, kita memperkuat karakter akun di Gosen. Jadi fokus mainin Gosen, tapi Uber lah yang kakap-kakap kan istilahnya. Kalau Gosen santai bang, orderannya ngebles melimpah, masih bisa santai, bisa istilahnya apa ya, bisa nyortir lah istilahnya. Jadi seperti itu untuk pemain Gosen. Jadi tetap mainin satu layanan gitu bang. Nah yang waspada itu pemain goret bang, hati-hati abang salah pola. Ini terutama buat pemain goret ya, kalau GoFood sama itu nggak terlalu. Buat pemain goret hati-hati, karena bang abang salah mainin pola, nanti jangan heran kalau akun abang yang tadinya goretnya bagus, tahu-tahu ntar jadi bisa rusak, jadi akun gaduh-gaduh, atau bisa intinya rusak lah ya. Itu hati-hati, waspada buat pemain goret, karena apa? Abang salah mainin, salah pola, nanti akunnya jadi rusak. Gagu sih enggak, tapi nanti jadi gaduh-gaduh, karakter akunnya kuat. Nah nanti buat yang narik ini, nanti yang akunnya gaduh-gaduh kurang kuat, nanti akun abang bisa kalah sama orang-orang yang libur panjang gitu, yang ngikut liburan mudik, libur panjang. Karena kalau ntar yang libur panjang dia pola nariknya bener, itu dia juga tetap bisa gacor. Tapi kalau dia yang libur panjang pola nariknya kemarin nggak bener, sebelum mudik dia nariknya suka-suka semaunya dan ntar dia nariknya di saat dia masuk normal kurang tanggung jawab, seenaknya, salah mainin set layanannya, nanti jangan heran banyak akun-akun nyungsep, akun-akun istilahnya langsung pada blee. Sama yang masuk normal pun, yang misalkan sekarang pada narik, jangan rasa bangga nanti istilahnya, wah gua terapi sekarang. Kalau terapinya nggak bener, nanti pas di saat masuk normal akunnya jadi gagu, mulai nyungsep, mulai delay di saat masuk normal ya. Karena nanti driver kita balik lagi, drivernya normal rame penuh, sedangkan orderannya nanti prediksi saya bang, di saat nanti kita masuk normal orderannya tuh nggak terlalu rame, tapi nggak terlalu rame. Orang banyak yang nahan pergi-pergi, orang banyak yang nahan buat hal-hal yang nggak penting, dia banyak kan nahan. Beda bang, kalau paling kecuali andalanya anak sekolah, orang kerja. Tapi buat orang-orang pergi, mereka kebanyakan kalau di saat masuk normal mereka jarang pergi-pergi, karena duitnya udah pada habis buat liburan, buat mudik, jadi kayak gitu. Makanya orderannya nanti kemungkinan di saat masuk normal itu agak menurun atau berkurang. Nanti jangan heran di saat masuk normal keadaannya nanti banyak yang ngeluh gagu, anyep lah, nyungsep. Apalagi kayak pemain GoFood itu ntar banyak yang pada nyungsep. Pemain Gosen juga yang sekarang hari ini melimpah, nanti di saat masuk normal jangan heran kalau orderannya nanti Gosen nggak ada alias minim. Karena apa? Orang jarang ngirim-ngirim barang. Misalkan orang mau belanja online, misalkan pemain Gosen nih, jarang bang orang belanja online. Habis pulang kampung duit habis-habisan, gimana dia mau belanja online? Dia mikirin buat makan, buat hidup aja susah, gimana dia mau belanja online? Makanya jangan heran nanti pemain-pemain Gosen itu banyak nyender masal juga, dan akhirnya nanti goret diperebutkan semua driver, yang akhirnya dampaknya rata-rata driver gagu ya, pemain goret gagu, pemain GoFood ya gagu, dan pemain Gosen gagu. Nanti yang bertahan cukup level-level akun tinggi, yang terutama misalkan goret yang level tinggi dia tetap bertahan gacor. Pemain GoFood yang levelnya tinggi dia tetap bertahan gacor. Dan pemain Gosen yang karakter akunnya bagus, akun Gosennya bagus, dia sehari bisa minimal 5 argo paus, dia tetap akan bertahan. Tak beda nanti kalau pemain Gosen yang sehari cuma dapat 3 paus ya, sisanya cere, itu agak berat karena karakter akunnya kurang kuat. Jadi seperti itu. Nah buat teman-teman semuanya, terutama buat penonton banyak driver-driver baru nih, saya lihat kan jujur aja di daerah tuh banyak driver-driver baru buka. Saya lihat sih jujur aja banyak di komen di konten Dosen juga banyak yang, bang saya driver baru terutama di daerah. Itu hati-hati jangan sampai terpengaruh dengan ilmu sesat, karena itu bahaya. Saya kasihan aja bang buat orang-orang yang istilahnya fokus ngojek di Gojek, fokus, apalagi yang punya tanggungan keluarga, apalagi yang udah hidupnya ngontrak, punya keluarga, anak, bini, ikut ilmu sesat dengan pendapatannya yang hancur-hancuran, akun jadi gagu, nyungsep. Kan kasihan bang, kalau saya pribadi jujur kasihan bang, gitu bang.
Jangankan istilahnya ada korbannya nih bang, saya lihat ilmu sesat nih. Dia udah 1 bulan lebih bang terapi. Dia sampai cerita ngeluh bang, nih ngeluh nih fakta. Isi pengikut ilmu sesat dia udah jadi langganan, udah ada langganan. Dia 1 bulan lebih bang, percaya nggak percaya bang boleh cek. Dia 1 bulan lebih, sampai kemarin dia curhat ngeluh sehari cuma dapat 3 order 1 hari bang. Bayangin 3 order 1 hari itu dari udah bilang dia udah ngikut sebulan lebih. Dia konsultasi, dia nanya, bang, ini kenapa saya tiap udah 1 bulan lebih pendapatnya cuma 3 trip. Ini kapan saya gacornya? Disautin tuh katanya 1 bulan lagi. Ya Allah bang, 1 bulan lagi. Abang bisa bayangin deh pakai logika. Kalau 1 bulan lagi, berarti dia dapat 3 trip itu istilahnya 2 bulan. Nah, anak bininya gimana bang? Kalau hidupnya ngontrak apa cukup? Nah, misalkan 3 trip. Dapatnya harga ceban 30.000 lah bang, buat makan sendiri aja susah bang, buat makan, buat hidup, buat ngopi, buat bensin apa cukup? Kalau buat punya anak bini gimana? Abang mikirnya ke situ deh. Kalau hidupnya ngontrak, emang anak bini mau nggak dimpanin? Kontrakan mau nggak dibayar? Belum kalau punya utang, punya tanggungan apalah, kredit apa, kan kasihan bang, jadi nyungsep. Jadinya apa? Hidupnya belangsak, bisa-bisa ntar diusir bininya ya kan, gara-gara apa nih, nah cuma dapat segini. Ntar bisa-bisa jadi rumah tangganya berantem. Itu makanya saya bilang, saya selalu ngingetin buat penonton jangan kasihan, terutama orang-orang yang udah punya keluarga. Kecuali yang bujangan, terserah dia mau sesat, istilahnya dia mau nyungsep, nggak masalah kalau buat orang-orang bujangan, karena dia masih hidup, istilahnya bisa cuman makan doang lah, mikirin diri sendiri. Tapi buat orang-orang yang udah berkeluarga, saya usahain jangan coba-coba bang, karena itu bahaya. Yang dipikirin anak bini bang, kita hidup itu narik yang normal-normal aja, yang bener-bener aja. Jadi seperti itu bang. Kata mereka nih ya kan, merdeka itu sortir. Itu cuman orang dungu yang dibilang merdeka sortir. Itu saking dungunya bang, bener. Yang namanya merdeka itu gacor bang. Emang kira sortir kalau gagu enak gitu, merdeka gitu, anak bini merdeka gitu? Ya enggak bang, merdeka kok sortir. Merdeka itu gacor. Jadi bisa bahagiain keluarga, anak bini, dan diri sendiri. Bukan merdeka itu sortir, itu cuma orang dungu doang. Sortir kalau gagal lu mau makan apaan? Nggak logis itu udah nggak waras menurut saya. Namanya merdeka itu gacor, bukannya sortir. Sortir kalau gagal buat apaan? Makanya jangan heran bang, di sosmed di mana aja dibully, di Facebook dibully, diserang. Ya saking dungunya. Karena apa? Yang nyerang itu orang-orang berlogika gitu bang. Makanya di mana-mana setiap di sosmed, coba deh kalau nggak percaya, kalau nggak banyak yang nyerang, banyak yang istilahnya ngata-ngatain, bukan karena apa, saking dungunya bang. Pengikutnya juga dungu, saya akuin, nggak pakai logika. Jadi seperti itu bang. Jangan mau bang dibodohin. Sekarang aja lagi aktif nih, lagi rutin konten ya kan, rutin live on beat, karena orderannya melimpah bang. Kemarin kemana aja bang? Pertanyaan saya gitu aja deh. Kemarin dari minggu yang kemarin pernah nggak pernah bang, diem aja kayak ayam sayur. Nggak ada suaranya, nggak pernah ada ini, nggak pernah nampilin. Giliran sekarang wah pamer, wah ini orderan melimpah nih, ngebles ini itu. Ya bang, akun gagu juga semuanya sama bang. Jangan mau bang dibodoh-bodohin, terutama yang driver daerah nih. Jangan sampai mau ketipu bang. Emang orderan Jakarta melimpah bang. Jadi bukan karena apa, kalau kita nggak bisa bandingin sama daerah bang. Jakarta emang melimpah, goret. Abang mau nyortir kayak apa tetap bunyi, emang melimpah. Kemarin bahkan sampai lebaran pun melimpah bang. Jadi jangan sampai tertipu. Saya kasih tahu, terutama untuk driver daerah. Mungkin kalau driver Jakarta orang udah pada tahu bang, bahwa order melimpah, jadi nggak mempan dengan ilmu kayak gitu. Tapi untuk yang ini kan targetnya buat driver daerah yang nggak tahu kondisi Jakarta seperti apa, orderannya seperti apa. Jadi seperti itu bang, jangan sampai tertipu. Kasihan yang punya anak, punya bini, punya keluarga. Jadi seperti itu bang. Ini sih saran saya buat yang punya logika dan yang waras lah. Jadi seperti itu. Nanti kedepannya kita kan nggak tahu nih bang, masalah set layanan bang. Nah apa nanti aktif semua, apa nanti tetap bisa dinyalain apa layanan-layanannya. Jadi kita pola nariknya nanti kita lihat perkembangan dari Gojek, apa set layanannya di los semua, artinya aktif semua kayak dulu. Soalnya
di saat lebaran beberapa hari itu karena orderan melimpah, layanan tuh aktif semua bang, makanya agak riskan, salah salah pola bahaya akun jadi rusak, jadi seperti itu. Jadi nanti kita lihat perkembangannya setelah lebaran, apa layanan aktif semua atau enggak kita nggak tahu. Oke bang ya, saya rasa sampai di sini dulu ya. Saya cuma ngingetin waspada dengan ilmu sesat itu. Buat teman-teman yang suka dengan channel dosen, silakan di like, di subscribe. Nah buat yang udah subscribe tetap absen seperti biasanya, jangan lupa komen absen karena kita butuh dukungan dari teman-teman gitu bang. Saya rasa sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjut lagi sambil lihat perkembangan Gojek, ada situasi seperti apa dengan Gojek, apa layanannya aktif atau enggak atau seperti apa. Kita lihat aja nanti, entah sistemnya masih berubah atau seperti ini, kita nggak tahu. Seandainya ada perubahan di sistem, tetap kita kasih tahu lewat channel. Misalkan ada perubahan di apapun, tetap kita beritahu di konten ya. Jadi abang gak usah khawatir tentang masalah sistem, tentang apa dan pola nariknya seperti apa. Tetap ikutin channel dosen biar akunnya tetap cerot, tetap gacor, tetap lancar lah, istilahnya seperti itu. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot.